dengan problematika penggunaan antibiotika di rumah sakit, problemnya. Sebenarnya sih ini tergantung ya dari kita masing-masing, apakah dianggap sebagai problem ataukah bukan problem, no problem gitu ya. Ada yang bisa menyebut sesuatu itu masalah, ada juga yang menyebut itu bukan masalah. Dan yang pasti semua problem itu pastilah kita yakin saja ada solusinya. Dan tentunya setiap problem itu nantinya juga kita untuk mengingatkan kita bagaimana untuk memperbaiki dan mengevaluasinya. Ya, untuk awal agar kita juga tidak menemukan terlalu banyak problem ya terkait dengan penggunaan antibiotika, ini yang dari pemerintah itu adalah acuannya itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2406 ini tentang pedoman umum penggunaan antibiotika. Ya, karena dalam pelayanan kesehatan ya tentu walaupun tidak sering ya, tapi mungkin ada ketidaktepatan dari pengobatan yang kurang efektif, terutama juga kaitannya dengan antibiotika. Jadi itu juga peningkatan risiko terhadap keamanan pasien ya. Kembali lagi kepada keamanan pasien. Ujung-ujungnya adalah keselamatan pasien. Dan juga meluasnya resistensi dan tingginya biaya pengobatan tentunya ketika penggunaan antibiotika yang misalnya memang terlalu berlebihan atau sebenarnya tidak terlalu belum diperlukan begitu. Ya. Dari pedoman umum penggunaan antibiotika ini memang tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan antibiotika secara bijak dan juga sebagai acuan penyusunan regulasi internal. Jadi kalau kita menyusun regulasi internal, tentunya kita juga akan melihat regulasi eksternalnya yang dari pemerintah. Ya, pedoman umum penggunaan antibiotika yang dari pemerintah, kemudian kita pelajari itu sebagai acuan untuk penyusunan. Yang pertama itu tentunya kita mempunyai kebijakan antibiotika di rumah sakit ataupun di internalnya kita, dan juga untuk penyusunan pedoman antibiotika di rumah sakit. Ya, karena ini penting sekali untuk kita bisa bagaimana menggunakan antibiotika yang tepat tentunya dan juga yang rasional seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Nanang. Ya. Jadi acuan nasional tadi ya dari kesimpulannya dari penggunaan antibiotika yang regulasi eksternal itu memang kita gunakan ya untuk menyusun kebijakan antibiotik dan pedoman antibiotik bagi rumah sakit dan juga tentunya bagi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik itu mungkin baik di pemerintah maupun ya di swasta. Nah, tujuannya juga dari pedoman umum penggunaan antibiotik itu juga menjadi panduan dalam pengambilan keputusan penggunaan antibiotik. Dan kembali lagi untuk bijak dalam penggunaan antibiotik. Nah, sekarang ini regulasinya eksternal sudah ada. Kemudian kita harus ada regulasi internal. Permasalahannya adalah siapa yang menyusun regulasi internal. Ketika kita semua sibuk, para profesi kesehatan sibuk semua, siapa yang menyusun regulasi internal penggunaan antibiotika? Apakah manajemen, ataukah dokter saja, atau staf medis saja, atau diserahkan kepada farmasi? Ya. Tentunya kalau hanya satu profesi kesehatan saja yang diberi tanggung jawab untuk menyusun regulasi internal, wah saya rasa ini juga tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kemudian nanti juga kalau bahasa Jawanya iren-irenan, siapa yang mau menggunakan untuk apa sih kepentingannya? Kok saya yang membuat, ya kan gitu ya. Kok harus saya? Kok kami? Nah ini menjadi problem gitu ya. Jadi solusinya ya itu tadi kita bekerja bersama dan juga untuk pasien, untuk keselamatan pasien. Tentunya ini kita butuh tim. Kita harus berkolaborasi. Nah, sudah ada tim, kolaborasi terbentuk, masih ada nih untuk permasalahannya. Apa permasalahannya? Semuanya sibuk, artinya waktu. Bagaimana kita bisa waktu itu bisa bersama-sama untuk kita duduk bersama atau kalau sekarang ya by Zoom begitu ya, untuk kita bersama-sama berdiskusi. Ayo kita berdiskusi, ayo kita segera bisa mewujudkan apa yang menjadi
regulasi internal kita untuk pegangan kita di masing-masing rumah sakit atau di internal kita. Nah, waktu sudah ada, kita sudah ketemu nih. Apalagi sih yang kita butuhkan? Problem apa lagi sih? Ya tentu saja dukungan. Ya. Dukungan dari semua profesi yang terlibat, perwakilan dari setiap profesi, dan juga dukungan dari yang terutama juga adalah dukungan dari manajemen. Karena nanti ketika kita sudah mempunyai regulasi internal, tentunya itu kita akan naikkan atau kita diskusikan juga kepada manajemen, dan dukungan manajemen itulah yang nantinya bisa mewujudkan regulasi internal yang akan dipakai untuk kaitannya dengan penggunaan antibiotika, dan kita juga akan lebih nyaman juga di dalam melakukan pemantauannya. Ya, mungkin di rumah sakit Bapak Ibu ada yang sudah benar-benar sudah mempunyai ya regulasi internalnya. Ada yang sudah siap, regulasi internalnya sudah disahkan terkait dengan penggunaan antibiotika. Ini salut sekali ya saya. Ya, paling enggak kita sudah ada kemajuannya. Minimal kita sudah berdiskusi bersama tim, ya. Minimal kita sudah berdiskusi untuk mewujudkan regulasi internal tersebut. Atau setidaknya kita sudah punya draftnya. Tinggal pengesahannya saja atau tinggal memfikskan saja ya. Semua itu adalah berproses. Jadi semuanya baik adanya, baik yang baru mulai dari diskusi, baik yang masih dalam bentuk draft, belum ada pengesahan maupun yang sudah disahkan dan benar-benar sudah bisa dipakai secara sah untuk pelayanan. Ya, ini contohnya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi PPRA ini adalah panitia pengendalian resistensi antimikroba. Ya, jadi PPRA ini itu adalah tim pelaksana program pengendalian resistensi antimikroba. Ya, agar rumah sakit dapat melaksanakan pengendalian resistensi antimikroba secara optimal, maka dibentuklah tim pelaksana program pengendalian resistensi antimikroba. Nah, tentunya tim ini juga perlu dukungan dari manajemen dan berdasarkan keputusan dari pimpinan atau dari direktur rumah sakit. Dan untuk tim PPRA ini itu ada tujuannya ya, ditetapkan tim PPRA ini ada tujuannya, yaitu untuk menerapkan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit itu melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya, tentu saja monitoring dan juga evaluasi, dan ada juga diskusi-diskusi yang nantinya sampai kepada misalnya audit medis seperti itu. Ya, untuk kedudukannya dan tanggung jawabnya, tim PPRA ini bertanggung jawab langsung ya kepada pimpinan atau kepada direktur rumah sakit. Sedangkan untuk keputusan dari SK-nya direktur tersebut tentunya juga mencakup uraian tugas tim secara lengkap agar kita juga bisa bekerja dengan menggunakan waktu kita di sela-sela kerja kita itu dengan sebaik-baiknya begitu ya, dan juga menggambarkan garis kewenangan dan tanggung jawab serta bagaimana kita berkoordinasi dengan profesi ataupun unit terkait di rumah sakit. Ya. Untuk keanggotaannya dari tim PPRA itu tentu saja ada kepala atau ketua ya, ketua PPRA, kemudian ada sekretaris PPRA, lalu ada anggota. Nah, untuk keanggotaannya dari tim PPRA itu paling sedikit ya, minimal itu adalah tenaga kesehatan yang dari unsur-unsurnya misalnya dari perwakilan SMF atau dari staf medik ya, ataupun misalnya bisa dari spesialis atau subspesialis kita perwakilan, kemudian juga perwakilan dari keperawatan, lalu dari instalasi farmasi itu apoteker ya, apoteker juga ikut, dilibatkan juga apoteker farmasi klinis untuk masuk di dalam tim PPRA. Lalu dari laboratorium, rekan-rekan kita profesi yang di laboratorium juga dari dokter, di laboratorium, dari mikrobiologi klinik, itu tentunya benar-benar nanti akan mendukung dari tim PPRA ini.
dan juga dari tim pencegahan pengendalian infeksi. Maaf, ini KPIP-nya meluncur satu ini ya, harusnya KPPI ini ya. Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi. Ya. Pencegahan pengendalian infeksi, atau ada juga yang masih dalam panitia begitu ya penyebutannya, panitia pencegahan dan pengendalian infeksi. Juga dari KFT, Komite Farmasi dan Terapi. Nah, atau yang di rumah sakit mungkin masih dengan istilah panitia farmasi dan terapi. Ya, di sini saling berkolaborasi. Jadi anggota KFT itu juga ada yang masuk juga di keanggotaan PPRA. Demikian juga anggota dari KPPI itu juga ada yang masuk di keanggotaan PPRA. Sebaliknya juga demikian. Anggota dari PPRA juga ada yang masuk di keanggotaan KFT. Juga sebaliknya, anggota dari PPRA itu juga ada yang masuk di dalam anggota KPPI atau PPI. Karena ini memang saling berkaitan, ya, tugas-tugasnya saling berkaitan, mewakili dan kemudian untuk bisa didiskusikan bersama. Ya, dari profesi kesehatan sebagai gambaran aja ada apoteker tentunya, kemudian ada dari dokter, lalu ada dari keperawatan, dan juga dari mikrobiologi klinik, dan juga mungkin dari dokter ini juga agak luas ya, dari dokter mikrobiologi klinis, kemudian dari dokter umum, dari spesialis, subspesialis, ataupun dari perwakilan dari KSM. Dan tentunya untuk bisa duduk bersama tersebut kita harus membutuhkan dukungan dari antar profesi kesehatan, juga dari komite medis, itu juga kita butuh dukungan dari pelayanan medis, kemudian juga dari manajemen tentunya. Nah, ini semua kolaborasi ini itulah yang nantinya mudah-mudahan bisa segera tercipta regulasi internal, pedoman ataupun juga kebijakan terkait dengan penggunaan antibiotik. Ya, menyinggung tentang PPRA, ini sekilas tentang PPRA tadi ya sudah saya sampaikan, yaitu sebagai tim pelaksana program pengendalian resistensi antimikroba. Jadi ada peraturan dari Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2015 ini tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit yang pelaksanaannya tentunya oleh tim dari tim PPRA. Ya, menyinggung sedikit tentang akreditasi juga. Jadi kalau di program nasional, ini sekilas saja ya, di instrumen akreditasi, tentunya saya tidak akan lebih banyak mengupas tentang akreditasi karena sudah ada pakarnya nanti yang kaitannya dengan perakreditasian ya. Jadi terdapat regulasi dan program tentang pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit ya. Ini jadi kita harus punya regulasinya. Yang pertama adalah tentu saja kebijakan program pengendalian resistensi antimikroba, dan yang kedua adalah panduan program pengendalian resistensi antibiotika. Sekali lagi salut untuk yang sudah lengkap, sudah mempunyai, dan juga mari kita semangat untuk yang belum atau yang belum disahkan ataupun yang masih dalam bentuk draft ataupun diskusi, untuk kita semangat untuk bisa terwujudnya regulasi tersebut. Ya, kemudian terdapat organisasi yang mengelola kegiatan pengendalian resistensi antimikroba dan melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Ya, organisasinya yang sudah disahkan juga oleh SK dari direktur ataupun pimpinan rumah sakit, SK dari tim pelaksana program pengendalian resistensi antimikroba, panitia pengendali resistensi antimikroba. Nah, kalau kita sudah punya panduannya, panduan penggunaan antibiotika ada, siap. Formularium rumah sakit, siap, ada. Lalu kita punya ada lagi satu masalah ya. Ini saya hanya mengambil contoh saja ya, contoh masalah. Mungkin sederhana ya, mungkin juga sering begitu, saking seringnya menjadi hal yang biasa mungkin. Tetapi ini tentunya akan menjadi masalah. Bagaimana ketika itu kita sudah punya formularium rumah sakit dengan antibiotikanya yang sudah lengkap, tetapi ada
persepan antibiotika yang di luar formularium rumah sakit dan resep sudah masuk, keputusan apoteker bagaimana? Kita diminta untuk memutuskan apakah kita mau menyediakan ataukah tidak. Nah, dianggap problem juga. Kalau dianggap tidak juga tidak bisa begitu ya, karena ini memang sudah diresepkan dan tentunya sudah keputusan dokter untuk ada alasannya mengapa dokter memberikan atau meresepkan antibiotika tersebut. Dan menjadi tugas kita juga untuk melakukan pemantauan dan juga melakukan evaluasi sebelum kita memutuskan apakah ini akan diproses lanjut ataukah tidak gitu ya. Dan tentu saja keputusan apoteker ini juga kita butuh dari peran dari komite farmasi dan terapi kaitannya dengan obat-obat di luar formularium rumah sakit, karena seperti kita ketahui bahwa dari komite farmasi dan terapi atau dari panitia farmasi dan terapi ini tentunya yang akan menggodok gitu ya, yang akan mengolah dari beberapa usulan obat yang masuk di dalam atau ditetapkan di dalam formularium rumah sakit yang akan digunakan untuk pelayanan. Nah, bagaimana kita harus cepat untuk mengambil keputusan kaitannya dengan obat di luar formularium rumah sakit tersebut. Ya. Jadi ada dua ya. Apakah kita kemudian akan tentu saja komunikasi kepada dokter bahwa kita memang untuk obat tersebut belum masuk di dalam formularium. Apakah bisa ada penggantinya dulu misalnya seperti itu. Ataukah tetap diadakan, tetapi hanya untuk peresepan tersebut. Kemudian selanjutnya akan kita bawa atau akan kita rapatkan di dalam rapat KFT atau PFT. Nah, artinya itu close begitu ya. Untuk hari tersebut, untuk antibiotik tersebut close. Kemudian untuk keputusan pengadaannya, tentu saja kan resiko apabila kita pengadaan untuk sekian hari, misalnya kita komunikasikan pada dokter, ini terapi untuk berapa hari, gitu. Misal terapi untuk 5 hari, artinya katakanlah penggunaannya 1 flash, misal begitu. Nah, kita pengadaan 5 hari, ataukah kita untuk menjaga apabila terjadi alergi, kita putuskan untuk 1 hari dulu. Nah, ini tentu kita juga butuh data, komunikasi juga kepada apoteker yang di PBF ataupun kepada PBF atau kepada distributor kaitannya dengan ketersediaannya. Jika kita mengambil untuk 1 hari, kemudian untuk selanjutnya apakah itu barangnya juga siap. Jadi tidak akan ada putus dalam penggunaan antibiotika. Ataukah kita bisa mengambil langsung untuk 5 hari, tetapi juga ada kesepakatan. Jika obat tersebut tidak bisa dipakai untuk selanjutnya karena sesuatu pertimbangan ataupun alasan yang lain atau misalnya karena alergi atau hipersensitivitas gitu, kemudian itu apakah bisa diretur. Nah, itu yang kita komunikasikan tentunya kepada PBF. Nah, untuk PFT ini tentu ada anggota dari apoteker ya menyinggung tentang PFT. Jika ketuanya adalah dokter, seperti kita ketahui, maka sekretarisnya adalah apoteker. Ya. Nah, peran apoteker tidak hanya sebagai sekretaris begitu ya, kemudian yang data-data menulis-nulis begitu, tapi kita juga punya banyak masukan-masukan untuk PFT. Selain apoteker sebagai sekretaris, juga apoteker sebagai anggota yang kita libatkan apoteker farmasi klinis juga, dan juga bisa apoteker yang dari manajemen. Nah, peran apoteker dalam komite farmasi dan terapi atau panitia farmasi dan terapi itu kita tentunya mengumpulkan data penggunaan antibiotika. Ya, data penggunaan kita kumpulkan dan juga untuk data-data kaitannya dengan antibiotika yang di luar formularium rumah sakit. Tentu datanya kita kumpulkan dulu, kita rekap. Berapa frekuensi persepannya, juga berapa penggunaannya, seringnya penggunaan, itu tentunya data oleh apoteker yang mengetahui. Kemudian kita juga melakukan perekapan ya, merekap usulan dokter. Nah, di masing-masing rumah sakit tentu ada caranya masing-masing ya, ada standarnya masing-masing bagaimana kaitannya dengan usulan dokter. Contoh sederhananya adalah
dari pengisian form usulan dokter. Jadi dokter mengusulkan untuk penggunaan antibiotika yang di luar formularium rumah sakit. Jadi ada usulan. Di dalam usulan tersebut tentu ada nama obat, kemudian komposisinya, lalu ada catatan nomor izin ya, nomor izin tentunya itu yang apoteker yang akan mengecek, nomor izin edar dari BPOM, kemudian melakukan pencatatannya. Dan kadangkala kita juga menerima form lengkap gitu ya, form usulan dokter, kemudian juga ada NIE BPOM yang dilampirkan. Tetapi kita perlu lihat untuk tanggalnya ya. Tanggal berlakunya NIE BPOM tersebut kita harus cek apakah itu sudah melewati tanggalnya ataukah masih bisa digunakan. Nah, jika NIE BPOM tersebut di bagian biasanya bawah kanan ya, itu ada tanggalnya, itu sudah melewati batas ya, maka kita bisa sampaikan kepada yang membawa obat tersebut untuk minta yang terbaru, NIE BPOM yang terbaru, atau minimal kadang-kadang mereka akan memberikannya yang dalam proses sudah perpanjangan NIE BPOM. Ya, karena ini memang penting sekali ya untuk kaitannya dengan sahnya penggunaan obat tersebut. Kemudian kita juga bisa mempelajari dari jurnal-jurnal terkait dengan obat yang diusulkan tersebut. Ya, lalu kita juga mempelajari panduannya, panduan penggunaan antibiotika. Ini pastilah kita harus mempelajarinya. Dan kita juga butuh peran dari apoteker farmasi klinis untuk melihat dokumentasi dari pemantauan terapi obat kaitannya dengan antibiotika yang diusulkan tersebut bila memang sudah pernah diresepkan, dan juga tentunya dari catatan atau dokumentasinya monitoring efek samping obat. Dan kita juga tidak boleh untuk melupakan ataupun juga meninggalkan diskusi ya, diskusi ini penting sekali. Kita diskusi dengan dokter atau kelompok staf medis atau KSM. Misalnya usulan tadi dari spesialis penyakit dalam, maka kita bisa berdiskusi dengan dokter atau KSM penyakit dalam. Kaitannya dengan penggunaan obat ataupun usulan dari antibiotika tersebut. Nah, kita juga perlu untuk mereview daftar obat antibiotika dari formularium rumah sakit. Apakah obatnya tersebut masih sering dipakai ataukah obat tersebut sudah jarang pemakaiannya. Nah, ini kaitannya juga tentunya di pembiayaan ya. Kalau memang obat tersebut sudah ada beberapa obat yang sudah jarang penggunaannya, tentunya bisa kita keluarkan, dan tentu ada obat yang diusulkan, misalnya yang baru diusulkan oleh dokter itu yang bisa masuk jika memang itu keputusannya memang dibutuhkan. Gitu. Jadi kita harus mereviewnya sehingga tidak banyak obat-obatan yang di dalam daftar, tetapi jarang penggunaannya. Ya, setidaknya kita bisa rutin untuk mereview. Gitu. Dan juga kalau kita sudah lengkap dengan data-data, sekretaris PFT, apoteker tersebut sudah mempunyai data-data yang lengkap, data dari usulan, termasuk juga alasannya, dan kita juga memberikan untuk nilai harganya ya, harganya perlu kita cantumkan juga untuk biayanya. Kalau sudah lengkap semua, tentu kita akan mengajukan kepada ketua KFT atau ketua PFT itu untuk mengadakan rapat. Ya, rapat KFT atau PFT. Kalau di rumah sakit besar itu 1 bulan sekali ya. Mudah-mudahan ini rutin terlaksana untuk rapatnya. Nah, jika sudah rapat tentunya dari berbagai profesi juga ya yang diikutkan di situ, karena dari anggota PFT itu kan ada dokter, kemudian ada wakil dari kelompok staf medik, misalnya dari KSM bedah, KSM penyakit dalam, dari KSM saraf, KSM anak, misalnya begitu. Perwakilan-perwakilan, kemudian juga tentunya ada perwakilan dari keperawatan, dan juga ada dokter, kalau misalnya ada itu yang dari farmakologi klinis ya.
Nah, jika sudah dirapatkan, maka tentunya akan ada suatu keputusan. Keputusan yang awal tentunya adalah rekomendasi, karena kita tidak bisa kemudian langsung memutuskan untuk ya dipakai, ya digunakan, karena itu adalah wewenang dari direktur. Jadi dari KFT itu akan mengeluarkan rekomendasi apakah obat tersebut lanjut bisa digunakan, masuk di dalam formularium rumah sakit bisa diadakan ataukah tidak, ya, dari rekomendasi dari KFT dan PFT. Rekomendasi ini naik ke pimpinan, kepada direktur. Nah, keputusannya, surat keputusannya, SK-nya adalah di manajemen. Jika SK sudah keluar, maka kita bisa gunakan keputusan dari manajemen tersebut untuk kelanjutannya. Gitu ya, sekilas tentang peran apoteker dan juga tentang kinerja dari KFT atau PFT. Ya, contoh lagi untuk problemnya. Jadi di sini adalah problem yang sering juga dijumpai ya, sering dijumpai. Itu kaitannya dengan medication error. Tentu kita akan begitu tahu ada medication error, itu langsung aduh gitu ya. Duh, ini ada error ini. Wah, kapan ini ya? Kapan terjadinya? Itu pas saya dinas Panda ya, biasanya begitu kan ya. Itu siapa ya ini? Biasanya seperti itu. Kita udah langsung jantungnya ini berdegup ya ketika kita ada laporan kaitannya dengan medication error. Nah, di sini ada beberapa contoh dari medication error tersebut, ada beberapa kesalahan ya dalam pelayanan, tetapi tentu saja ini ada untuk perbaikannya ya. Walaupun ada kesalahan, pasti kita harus mencari upaya pencegahannya dan juga perbaikannya. Nah, misalnya pada kesalahan pasien misalnya. Nah, ini memang kalau dibilang sering terjadi karena resiko ya, karena ada beberapa resiko tentunya ya. Yang menyebabkannya misalnya kalau elektronik begitu ya, misalnya entry dari nomornya misalnya meleset satu angka nomor rekam medis. Nah, itu tentunya akan menjadi berbeda pasien dan tentunya kita juga harus pastilah untuk melakukan pengecekan. Nah, misalnya lagi dari identifikasi pasien, gitu ya. Misalnya dari penyerahan, kemudian kalau kita melakukan identifikasi pasien, itu kita menanyakan nama dan juga minimal 2 ya, nama lalu tanggal lahir. Nah, kita juga pastinya bisa membutuhkan data yang lainnya itu untuk kepentingan kita juga, misalnya alamat ataupun nomor telepon. Nah, jika sudah sama berarti itu pasiennya memang tepat. Nah, ketika itu mungkin ada kekurangannya ya begitu. Tidak menanyakan nama pasien atau nama pasiennya sama begitu. Nah, tanggal lahirnya misalnya kelewatan tidak ditanyakan. Ternyata nama pasien sama, tanggal lahirnya berbeda dan semuanya berbeda. Nah, itu pasti akan menjadi suatu problem karena kita salah menyerahkannya, apalagi antibiotik gitu ya. Harusnya diberikan yang tepat ke pasien yang memang benar-benar membutuhkan antibiotik, ini menjadi ke pasien yang antibiotik. Nah, kalau bahasa Jawanya dilalah gitu ya, dilalah pasiennya tersebut konsumsi begitu saja, merasa namanya sama tanpa mengecek yang lainnya misalnya sehingga obat terminum. Nah, baru sadar misalnya ketika putranya kemudian menanyakan, loh ini kok dapat antibiotik dan sebagainya, lalu baru menginformasikan kepada rumah sakit. Nah, ini tentunya menjadi masalah ya, menjadi masalah. Kemudian juga contohnya tadi misalnya entry dari kalau sudah memakai electronic prescribing, misalnya entry di komputernya yang tidak benar atau mungkin juga tidak lengkap. Nah, dokumentasi yang tidak lengkap atau juga nama ya, kalau misalnya pakai manual begitu, nama yang tidak terbaca itu tentunya akan menyebabkan kesalahan di bagian kesalahan. Ya. Lalu untuk Romedicine ini adalah dispensing error, di mana obat yang salah yang diserahkan juga ke pasien. Jadi obatnya salah,
misalnya diresepkan doksisiklin, kemudian yang disiapkan, mulai dari yang disiapkan diambil, kemudian dikemas, lalu ditempel, tetapi barangnya itu adalah contohnya misalnya yang hampir-hampir sama ofloxacin misalnya begitu. Nah, tentu ini jadi masalah juga karena harusnya dapatnya doksisiklin tapi diberikannya ofloxacin. Nah, kalau ada pengecekan misalnya di bagian serah kemudian juga mengecek, itu tentu jadi tidak sampai ke pasien, jadi bisa dicegah. Tetapi akan menjadi masalah juga ketika itu sudah sampai ke pasien. Lalu untuk formulasi ya, ini formulasi itu misalnya contohnya itu adalah tablet misalnya ya, tablet antibiotika yang tidak boleh digerus. Nah, kebetulan pasiennya ini tidak bisa minum, minta digerus begitu. Lalu langsung saja digerus. Nah, padahal tablet tersebut tidak boleh dihancurkan. Nah, ini menjadi tentunya menjadi kesalahan, jadi medication error juga. Ya, kemudian juga kaitannya dengan ketika ada error di dosis ya, ini dosis atau frekuensi yang salah yang diserahkan ke pasien. Misalnya contohnya itu cefixim 100 mg diserahkannya yang 200 mg. Atau juga mungkin ada contoh-contoh yang lain ya yang terkaitannya dengan dosis gitu ya. Dan juga untuk frekuensinya. Misalnya harusnya 1 kali tetapi diberikannya 2 kali. Kemudian juga ada kesalahan dari misalnya ini kecepatannya ya, kecepatan yang salah, misalnya kecepatan pada pemberian infus ataupun cairan IV itu diberikan dengan tidak sesuai dari yang diresepkan. Ini untuk administrasi. Kemudian juga terkaitannya dengan alergi yang tidak terkomunikasikan misalnya. Sudah diberikan obat, ternyata pasien tersebut alergi. Nah, obat tersebut sudah sampai ke pasien, sudah diminum. Nah, ini menjadi medication error juga. Atau ketika kebetulan ada pengecekan, lalu diketahui bahwa pasien tersebut alergi dari obat tersebut, tentu kita bisa langsung mengkomunikasikan kepada dokter bahwa ada alergi dari obat antibiotika tersebut. Kemudian dokter tentunya akan memberikan alternatif yang lainnya. Nah, ini tentunya bisa dicegah. Nah, ini kaitannya dengan kesalahan karena pantauan dari luar obat ya. Kita tahu bahwa antibiotik itu juga banyak sekali ragamnya di rumah sakit itu kita punya banyak begitu. Nah, ketika vivo itu tidak jalan, ini tentunya menjadi resiko bahwa obat yang kadaluarsa itu menjadi sampai diberikan. Nah, tentunya bisa kita cegah yaitu dengan rutin pengecekan untuk waktu kadaluarsa begitu, dan juga tentunya first in first out-nya juga jalan, first expired first vivo-nya juga jalan, itu bisa dicegah. Nah, karena kadang-kadang kita juga sudah melakukan pemantauan, tetapi mungkin ada misalnya pengembalian gitu ya, pengembalian dari bangsal. Nah, pengembalian dari bangsal ini tentu juga kita perlu untuk melakukan pengecekan ED-nya, dan kita juga harus atur untuk penempatannya. Jadi memang harus rutin untuk melakukan pemantauan ini. Nah, yang tidak kalah serunya ini ya kaitannya dengan LASA, look alike, sound alike. Ya, untuk sediaan antibiotika banyak sekali sediaan antibiotika itu yang mirip, ya rupanya mirip. Contohnya yang depannya pakai cef itu kan banyak sekali ya, ceftriaxone, cefotaxim. Kemudian ada mungkin yang dari yang tablet itu cefixim, lalu ada yang lainnya. Contohnya saja ketika mohon maaf ya. Contoh yang baru saja itu ya. Jadi diresepkannya kalau boleh saya sebut itu cefepim tablet begitu.
resepnya Cefepime tablet. Ya, ini benar-benar terjadi ya, saya cerita. Kemudian kita tahu bahwa Cefepime tablet itu tidak ada gitu. Kemudian kita ini pastilah Cefixim yang dimaksud, tapi kan kita tidak bisa langsung membuat keputusan seperti itu. Ya, jadi kita tetap harus komunikasikan kepada dokter bahwa ini yang benar apa, dan ternyata memang benar, yang benar yang dimaksud adalah Cefixim tablet. Jadi screening dari awal itu memang benar-benar kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa yang sama, terutama yang kemasannya sama, dusnya warnanya putih gitu ya, tulisannya juga sama hitam, hampir sama semua, bentuknya sama, kemudian besar kecilnya dus juga sama, lalu ketika dibuka, vialnya itu juga sama. Nah, ini tentu menjadi resiko ketika kita mengambilkannya. Memang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan ganda atau double check. Juga ketika ada ini ya, sound alike ya. Jadi ketika diucapkan itu mirip gitu. Seperti tadi misalnya secara komunikasi lisan doxycycline mungkin dengarnya antibiotik yang lain misalnya begitu. 200 mg dengarnya misalnya 400 mg. Nah, itu tentu kita juga harus perlu melakukan pengecekan ganda ya, atau double check supaya tidak terjadi resiko dari LASA ini. Ya. Untuk medication error penggunaan antibiotika ini lanjut yang tadi ya, memang bisa terjadi pada tahap resepan antibiotika. Jadi dari awal, dari resep. Misalnya yang tadi resepnya kemudian ternyata salah nomor rekam medisnya, atau resepnya tersebut salah pasien gitu. Atau harusnya untuk kamar nomor berapa diresepkannya untuk kamar yang lain misalnya begitu. Nah, ini tentu juga tahap pada peresepan antibiotika ini yang bisa menjadi resiko medication error, adanya kesalahan-kesalahan. Termasuk juga ketika peresepannya tersebut, misalnya di dosisnya, di aturan pakainya, di kekuatan obatnya, itu misalnya kalori, atau bisa juga di sediaannya. Harusnya tablet, tetapi dimintakannya misalnya sediaan sirup, atau dimintakannya sediaan IV. Atau bisa juga harusnya dimintakannya untuk topikal, tapi diresepkannya keliru, misalnya tablet, atau misalnya salah klik, misalnya pada electronic prescribing ya, salah klik, salah pemilihan untuk nama obatnya. Nah, ini tadi komunikasi permintaan obat antibiotika juga bila terjadi kesalahan, itu misalnya komunikasinya tadi lisan gitu ya, sehingga memang dibutuhkan standar dari komunikasi lisan. Ketika kondisi di mana memang emergensi, atau kasus di mana kebetulan dokter tidak di tempat, kemudian apa yang terapi yang harus diperlukan, dan kebetulan juga harus memberikan komunikasi lisan. Nah, ini memang ada standarnya untuk permintaan obat apabila dilakukan komunikasi secara lisan. Nah, input obat sudah misalnya, kita sudah melakukan screening, kemudian sampailah pada tahap pelabelan ya, label obat. Satu pasien misalnya menggunakan beberapa obat, ada antibiotik, kemudian mungkin ada juga obat anti nyeri lainnya, atau bisa juga obat antipiretik, misalnya begitu. Kemudian kita salah pelabelannya. Nah, tentu ketika itu loss gitu ya, maksudnya lolos begitu, lolos. Nah, karena ada beberapa yang aturan pakai yang berbeda, dan kebetulan mungkin pasien juga tidak kurang memperhatikan antara label dengan nama obatnya. Jadi hanya melihat misalnya aturan pakainya bila sakit atau bila perlu, wah saya tidak perlu nih, tidak sakit, ya udah tidak saya minum. Padahal ternyata itu tadi ada kesalahan antibiotikanya yang masuk ke dalam antipiretiknya, kemudian antipiretiknya yang masuk ke dalam pengemasan atau pelabelan yang antibiotik, sehingga harus dihabiskan semuanya padahal sudah tidak panas, misalnya seperti itu. Jadi salah dalam pelabelan. Juga itu tadi ya, salah di dalam pengemasan. Jadi tertukar obatnya dengan labelnya tertukar. Kemasannya itu pengemasannya salah kemas, tertukar. Kemudian juga ada kesalahan misalnya di peracikan, pada tahap peracikan obat antibiotika, misalnya salah menghitung
dosisnya atau salah menimbang begitu ya. Ini tentu juga menjadi resiko dari problem dari penggunaan antibiotika. Termasuk juga sampai pada menyebabkan medication error. Kemudian dari kesalahan juga kaitannya dengan distribusi obat ya. Distribusi obat, misalnya distribusi obat kalau di sini kita lebih pokoknya adalah obat antibiotika karena kita membicarakan obat antibiotika. Distribusi obat misalnya sistemnya sudah menjalankan unit dose dispensing gitu ya. Lalu distribusinya keliru, misalnya salah diberikan ke kamar atau kamar pasien rawat inap yang lainnya yang tentunya harusnya tidak menerima. Atau bisa juga di pendistribusiannya itu misalnya keliru ruper yang lain atau ruang perawatan yang lain. Nah, ini tentu juga menjadi resiko dari medication error dan memang dibutuhkan pengecekan ganda, baik juga ketika serah terima itu juga ada pengecekan dari obat yang diterima, apakah sudah sesuai dengan pasiennya di bangsal tersebut, ataukah ini menjadi ini pasien lain begitu ya. Memang dibutuhkan serah terima antara dua pihak, antara farmasi dengan dari keperawatan. Dan kaitannya dengan edukasi obat antibiotika. Seperti kita ketahui bahwa untuk edukasi dari obat antibiotika itu kan kita harus menyampaikan paling tidak itu kita menyampaikan nama obat, kemudian kita juga menginformasikan fungsinya begitu ya, fungsinya bahwa ini antibiotika. Dan yang tidak kita lupakan adalah kita perlu memberikan edukasi bahwa obat itu harus dihabiskan, itu pasti ya, kita harus menyampaikannya. Sehingga kalau tidak tersampaikan edukasi bahwa untuk obat antibiotika itu harus diminum sampai habis, ini nanti resikonya pasiennya tersebut misalnya, aduh saya sudah merasa nyaman, saya sudah merasa nggak sakit, sepertinya tidak perlu minum obat, misalnya harus membuat keputusan seperti itu sendiri. Nah, itu tentunya juga akan menyebabkan medication error dan juga keamanan dari penggunaan obat tersebut. Jadi memang benar-benar kita sampaikan untuk edukasinya bahwa obat tersebut harus diminum sampai habis, termasuk juga kapan waktu minumnya. Jadi kalau misalnya 2 kali, kita bisa sebutkan jam sekian dan jam sekian. Kalau 3 kali, jam sekian, 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 sampai 3 kali, itu bisa kita informasikan edukasi dari obat antibiotika tersebut. Juga termasuk bagaimana kita sampaikan juga apabila nanti ya misalnya ada efek samping yang tidak dikehendaki misalnya seperti itu juga bisa kita sampaikan, dan kapan pasien harus menghubungi kembali bagian farmasi atau menghubungi kembali apoteker ketika pasien tersebut misalnya rawat jalan gitu ya, dan kapan pasien tersebut memang harus kembali lagi ke dokter ketika memang ada alergi untuk obat antibiotika tersebut. Jadi edukasi-edukasi tersebut yang memang kita sampaikan kepada pasien. Nah, kaitannya dengan medication error, tentunya ini kita tidak diam begitu saja atau kita sembunyikan ya ketika ada kesalahan, tapi kita wajib, dan ini adalah kesadaran bahwa kita harus melakukan pelaporan insiden ya adanya medication error. Nah, di lingkup yang kecil di sini medication error penggunaan antibiotika di rumah sakit, tentunya ini juga harus kita laporkan apabila terjadi insiden. Pelaporannya itu tentunya di masing-masing rumah sakit akan berbeda-beda ya. Ada yang sudah memang menggunakan pelaporan secara elektronik ya. Kemudian staf yang melaporkan adanya insiden medication error itu nanti ada bagian atau ada penanggung jawab yang akan melakukan analisa dari pelaporan insiden. Nah, setelah melakukan analisa, tidak diam sampai di situ aja, sampai dianalisa saja, tetapi juga tentunya ada upaya perbaikan atau ada upaya pencegahan, dan tentunya sosialisasi juga kepada staf supaya tidak terjadi terulangnya lagi medication error tersebut, dan tentunya pelaporan insiden tersebut sampai kepada komite mutu
Dan dari komite mutu tentunya nanti akan melakukan pelaporan kepada manajemen. Dan tentu ini adalah tujuannya sekali lagi kepada keselamatan pasien dan supaya tidak terjadi berulangnya kembali medication error yang benar-benar ini tuh sangat, ketika terjadi ya hal itu sangat menyita waktu kita, sangat menyita pikiran kita, dan kita sudah berdegupnya jantungnya ini dah deg-degan ketika ada medication error, dan itu menjadi problem kita begitu. Ya. Mohon maaf waktunya Bu Asri. Oh baik, sudah habis ya Bu? Atau masih kurang berapa menit Bu? Oh baik. Sedikit aja ya Bu ya, sedikit saja. Okay. Baik, untuk perhatian khusus ini terkait dengan penyimpanan golongan antibiotika, tentu kita akan mempunyai tempat yang khusus untuk antibiotika. Kemudian tadi LASA, dan juga yang tidak kita lupakan adalah pengecekan ganda ya atau double check begitu. Kemudian kita juga harus melakukan pelaporan insiden apabila terjadi medication error kaitannya dengan penggunaan antibiotika, dan melakukan evaluasi. Tentu saja ada tindak lanjut perbaikan, pencegahan, dan juga dari apoteker farmasi klinis melakukan pemantauan terapi obat dan juga monitoring efek samping obat yang tentunya pelaporannya sampai ke pusat meso. Baik, begitu Bu Vivi, terima kasih. Mohon maaf waktunya sampai lebih ya Bu. Terima kasih.